wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita telah menyelesaikan Al-Faslul Awal, pasal pertama dari kitab ini, dan sekarang kita masuk ke Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua ya. Saya tafadhal dibaca. Bismillah. Al-faslus sani. Al-ismu al-mabniyu. Al-ismul mabniyu huwa alladhi la yatakhayyaru saklu akhirihi bitakhyiri mawqi'hu fil jumlati Bitaghayyuri bitaghayyuri bi- bitakhayyuri mawqi'hu fil jumlati mudhaf ilaih bitaghayyuri mauqi'ihi bitakhayyuri mawqi'ihi fil jumlati al-asma'ul mabniyatu samaniyatun wahia at-tumairu asma'ul isyarati asma'ul maus mausulatu asma'ul asma'ul syarti asma'ul istifhami al-a'dadu murakkabu murakkabatu al-a'dadu murakkabatu min ihda asyara wa min ahada asyara min ahada asyara wa tis'ata asyara ma ma ada ma ada isna asyara isnai asyara, karena ini antum bacanya dua ya, ima setelah ada itu kan kita belajar kemarin ada ya, apabila telah kemasukan ma maka dia pasti menjadi fiil sehingga kata setelahnya harus mansub. Jadi isnai mansub karena ada, ma ada isnai ma asyara. ada Nah, isnai asyara ba'du dzurufi wa ma rukkaba minaz dzurufi rukiba. ba'du dzurufi wa ma rukkiba minaz dzurufi asmaul af'ali Baik. Sekarang kita akan membahas di pasal kedua ini teman-teman sekalian adalah al-ismul mabni, isim yang mabni. Perlu antum ketahui kaidah ya, al-aslu fil asma al-i'rab. Ini kaidah asal ya. Ini harus antum pegang. Al-aslu fil asma al-aslu fil asma al-i'rab. Ya. Jadi asal dari semua isim itu adalah mu'rab, i'rab atau al-mu'rabu. Ya. Kalau begitu maka al-mabni ini dia statusnya sebagai far'un, fara ya. Dia sebagai cabang. Karena dia cabang, dia memiliki sebab, memiliki illah kenapa dia mabni. Nah, itu yang akan kita bahas nanti insya Allah. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan isim mabni yang pertama? Allazi la yataghayyaru syaklu akhirih. Itu isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Maksudnya yang dimaksud dengan harokat akhir ini adalah ahwalu i'rabihi. Ahwalu i'rabihi. Jadi nggak bisa antum bilang misalnya haula. Kita ambil contoh haulai. Nih, misalnya ja'a haulai, ra'aitu haulai, marartu
biha ulai. Nah, ini selalu dia majrur. Selalu dia kasrah, bukan majrur. Jadi dalam 3 i'rab, pertama ketika dia jadi fa'il selalu kasrah, nggak berubah. Padahal yang namanya fa'il itu adalah marfu. Ra'aitu haula'i, dalam kondisi dia sebagai maf'ul tetap haula'i kasrah. Padahal dia harus mansub. Marartu bihaula'i, bihaula'i. Kemasukan huruf jar tetap kasrah. Nah, ini yang dinamakan dengan tidak berubah ahwalu i'rabihi. Jadi nggak bisa antum katakan dia marfu, mansub, majrur, itu nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan la yataghayyaru syaklu akhirih. Ya tidak bisa berubah harokat akhirnya atau tidak bisa berubah kondisi i'rabnya yang sehingga tidak bisa dikatakan marfu, majrur, mansub. Ya, sebabkan apa? Lazimatun halatan wahidah. Karena selalu dalam satu keadaan harokatnya yang mana tidak akan pernah berubah-ubah, ya, bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, dengan terjadinya perubahan ya kedudukan di dalam jumlah. Ini kan berubah kedudukannya dari fa'il, dari bab, kemudian berubah jadi bab maf'ul, kemudian berubah jadi masbuk biharfi jar. Itu tidak mempengaruhi sama sekali, ya, harokatnya tetap kokoh di satu harokat. Tidak berubah sama sekali. Itulah yang dinamakan dengan mabni. Ya, mabni. Nah, kenapa ada isim mabni? Ini pertanyaannya. Kenapa ada isim mabni? Isim mabni itu ada, teman-teman sekalian, karena adanya penyerupaan dengan huruf. Jadi, antum kalau ditanya kenapa isim itu mabni, jawabannya adalah apa? Karena menyerupai huruf. Ya, jadi ini alasannya. Ya, kalau isim itu kuat dalam keisimannya pasti mu'rab. Tapi ketika dia lemah keisimannya karena dia menyerupai huruf maka pasti mabni. Nah, penyerupaannya dari segi apa? Pertama dari segi jumlah hurufnya. Yang pertama dari segi jumlah atau wad'i namanya. Wad'i, yaitu jumlah huruf. Dua atau tiga. Ini. Ya, Puan. Satu atau dua. Satu atau dua huruf dia. Terdiri dari satu atau dua huruf. Ya. Contoh, kita ambil domir misalnya. Domir contohnya apa? Nah, huwa. Berapa huruf di sini huwa, Pak Bayu? 2. Dua. Maka dia mabni. Karena yang namanya isim itu minimal tiga. Gitu. Minimal tiga huruf. Karena dia ini dua huruf, maka pasti mabni. Disebabkan dia menyerupai huruf dari segi jumlah hurufnya. Hmm. Anta berapa huruf? Anta Ya, berapa Ustaz. huruf? Oh, Hah? 3, Ustaz. 3. Tiga. Mana yang domir di anta ini? Tak. Semua atau mana yang domir? Tak ya, Yang Ustaz. domirnya itu adalah an. Annya yang domir. Oh, Berapa oh, huruf oh. jadinya? 2, Ustaz. Dua. Sedangkan tanya itu harful hitop namanya. Makanya dia mabni. Ya, gitu teman-teman ya. Ya, dia mabni. Isim isyarah kita ambil contoh hadza. Mana yang isim isyarah? Hadza. Za. Za-nya berapa huruf? Dua. 2. Sedangkan hanya harfu tanbih. Ini yang dinamakan dengan syibhul wad'i. Dia menyerupai jumlah hurufnya huruf, ya, yang terdiri dari satu atau dua. Nah, itulah yang menyebabkan sebuah isim mabni. Kemudian yang kedua,
menyerupai huruf dari segi makna. Ya, makna seperti isim isyarah. Isim isyarah itu harusnya menggunakan huruf secara makna, tapi orang Arab tidak pernah menyatakan adanya huruf isyarah. Orang Arab mengatakan isim isyarah. Karena hak isyarah itu harusnya menggunakan huruf, tapi disebabkan tidak adanya huruf isyarah, maka dia mabni karena menyerupai makna huruf. Menyerupai makna huruf. Atau misalnya man. Man itu isim atau huruf? Sim. Man. Sim, Ustaz. Isim apa? Isim Isim, istifham. isim istifham. Isim mausul juga kan? Kenapa dia mabani? Karena menyerupai makna huruf A. Istifham. A. Nah, itu. Menyerupai makna huruf A yang istifham. Yang digunakan untuk bertanya. Nah, itu namanya menyerupai makna. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, menyerupai huruf dari segi penggunaan. Penggunaan, istimali. Ya, maksudnya bagaimana? Ya. Eh, yang mana namanya huruf itu, teman-teman sekalian, sesuatu yang dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada kata yang lain. Benar nggak? Huruf bisa diketahuan maknanya dengan sendirinya atau butuh kata yang lain untuk mengetahui makna dari sebuah huruf. Butuh kata lain, Ustaz. Butuh kata lain. Begitupun kalau antum menemukan isim seperti asmaul mausulah, itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Butuh kata lain nggak? Butuh silah mausul. Yang namanya isim mausul butuh silah mausul. Seperti huruf butuh kepada kata lain. Oh, berarti dia serupa dengan huruf dari segi penggunaan. Maka dia mabni. Nah, ini. Ya, ini beberapa alasan kenapa terjadinya isim yang mabni. Ilah atau sebab terjadinya isim mabni. Yang intinya semua kembali kepada karena menyerupai huruf sehingga lemah keisimannya. Ini faktor yang menyebabkan terjadinya isim mabni. Nah, isim mabni sendiri itu sedikit bisa dihitung jari ya karena yang asal itu yang banyak itu isim mu'rab ya. Yang mu'rab yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga asmaul mausulah, yang keempat isim syarat, yang kelima isim istifham, yang keempat adat murakkabah dari 11 sampai 19 kecuali 12. Angka duanya mu'rab. Kenapa? Karena angka 2 itu lemah penyerupaannya dengan huruf disebabkan 2 itu min isil asma, kekhususan isim sehingga dia mu'rab. Semua yang menunjukkan 2 itu mu'rab. Ya, karena 2 itu kekhususan isim. Menunjukkan 2 itu kekhususan isim, maka lemah penyerupaannya dengan huruf sehingga dia mu'rab. Ya. Ba'du zuruf ya seperti haisu ya, haisu kemudian ladun dan yang semacamnya nanti. Wa ma rukkiba minaz zuruf dan yang tersusun dari ya zorob nanti akan dibahas contoh-contohnya. Kemudian asmaul af'al isim fi'il seperti soh, hayhata ini semua adalah isim-isim mabni. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kategori isim mabni ini ya. Eh, Sedikit ya bisa dihitung dengan jari karena memiliki ilat. Sedangkan yang tidak dihitung karena terlalu banyak itu adalah asal yaitu isim mu'rab. Ya, lanjut aja Pak Bayu. Insya Allah mudah ini. Al asmaul mabaniyatu la yutawwanu wa mu'dhamu La tunawwanu la tunawwanu wa mu'dhamuha yusbihul hurufi
wa yulzamu kullus min mabniyin halatan wahidatan la yatakhayyaru minas sukuni awil fathi awil dhammi awil kasri. Fa minal asma'i ma yubna ala sukuni mislu alladhi ana man kam. Ma yubna ala al-fathi mislu anta aina kaifa sar'ana. Ma yubna ala dhammi mislu nahnu khaisu. Ma yubna ala al-kasri mislu hadhihi haula'i amsi. Idza waqa'atil asma'ul mabniyatu fi mawadi'i raf'i awin nasbi awil jarri fa innaha tabaqu ala khaliha ay duna tahyiri fi syakli akhiriha walakin takuna fi makhali raf'in aw nasbin aw jarin bi hasbi ma ya tatolabuhu mauqiha. Oke. Sekarang al-asma al-mabniyatu la tunawwan. Ini penting. Isim mabni itu tidak boleh ditanwin. Ya, isim yang mabni itu tidak bertanwin. Ya. Karena yang bertanwin itu adalah isim mu'rab. Kenapa dia bertanwin? Di antara tanwin itu kan tanwin tamkin. Ya, yaitu tanwin yang menunjukkan kekuatan dalam keisimannya. Ya, sedangkan isim mabni itu lemah keisimannya. Itulah dia kenapa tidak boleh ditanwin. Nah, wa mu'zamuha yusbihul huruf. Eh, Sebagian besar dari isim mabni itu menyerupai huruf. Ini yang kita sebutkan tadi. Sebab kenapa dia mabni? Karena asbahal harfa. Ya, menyerupai huruf. Wa yalzamu kullu ismin mabniyin halatan wahidah. Setiap isim mabni itu memiliki satu keadaan harokat saja. Tidak akan berubah. Kalau sukun, sukun terus. Kalau fathah, fathah terus. Kalau dom, dom terus. Kalau kasroh, kasroh terus. Ini. Tapi asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Wal aslu fil mabni an yusakkana, kata Ibnu Malik. Asal dari mabni itu adalah sukun. Sedangkan dengan harokat seperti fathah, dhammah, kasroh itu faraknya. Faraknya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman sekali. Ya, teman-teman sekalian ya. Allazi itu allazi ismun mausul mabniun ala sukun. Gitu kan? Ana dhamirun mutakallim mabniun ala sukun. Man ismu istifham mabniun ala sukun. Kam ismu istifham mabni ala sukun. Nah, ini yang mabni ala fathah. Anta dhamir ya. Mukhatab mufrad mabniun ala fathah. Aina isim istifham mabni alal fathah. Kaifa isim istifham mabni alal kafah. Kayak alal fathah. Sar'ana sar'ana ya zarab mabniun alal fathah. Ya. Yang mabni alal dham nahnu. Contohnya dhamir jamak mutakallim mabniun alal dham. Haisu zarab mabniun alal dham. Hazihi mabniun alal kasrah. Isim isyarah. Haula'i isim isyarah jamak mabniun alal kasrah. Amsi zarab ya mabniun alal kasrah. Jadi sebagaimana mu'rab itu ada empat, ya marfu, mansub, majrur, majzum, maka mabni juga ada empat keadaan. Mabni ala sukun, mabni alal fathah, mabni ala dhamm, mabni alal kasar, dan asal dari mabni itu adalah mabni ala sukun. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Jelas insyaallah Ustaz. Baik. Eh, lanjut. Ini udah dibaca Pak Bayu. Sudah Ustaz. Kemudian yang keempat, apabila isim-isim mabni itu berada pada salah satu posisi dari posisi i'rab, ya. Misalnya ketika dia jadi fa'il, maka antum bilang fi mahalli raf'in. Ketika dia maf'ul bih, antum bilang fi mahalli nasbin. Ketika dia fi majrur misalnya, antum bilang fi mahalli jarrin. Enggak boleh antum bilang marfu'un mansubun majrurun langsung. Enggak boleh. Tapi fi maudi atau fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Ini maksud dari poin nomor 4 ini. Jadi kita nggak boleh langsung menyatakan ke isim mabni marfu, mansub, majrur. Itu nggak boleh. Tapi kita bilang fi mahalli. Dengan menambahkan fi mahalli. Nah, baru nanti apakah fi mahalli raf'in, apakah fi mahalli nasbin, apakah fi mahalli jarrin. Ya. Sebentar Pak Bayu ya. Anak ke kamar mandi dulu. Ya Ustaz. Malkhudatun tukira fil bundi isna isna isnai al asma'il mabniyati binaan laziman daiman wa qad yaqul ismul mu'rabu fi mawadi'i Fi mu'a mawadi. Nah, fi fi mawadi'a bukan fi mawadi'i. fi Mamnu min mawad sarfi. apa ini ya fi mawadi'a muayyanatin fayubna binaan arido bisababin wa ku'ihi fi hadhil Bisababi mawad wuku'ihi. bisababi wuku'ihi fi hadhil mawadi'i wa hadhil mawadi'i hiya al munada idza kana alaman mufradan aw nakiratan maqsudatan wa yubna ala ma yarfa'u bihi mislu ya Muhammadu ya bai'un ya bai'u ya khaliduna ismu la nafiyatu lil jinsi idza lam yakun mudofan wa yubna ala ma yunsabu bihi mislu la haula wala quwata illa billahi al kalimatu qablu wa ba'du wa khairu wa hasbu wa awwalu wa duna wa takunu mabniyatun ala raf'i idza khudifal mudafu ilaihi mislu ma ra'aitu mislu hadzal kitabi min qablu. Baik. Malhudatun dzukira afwan. Dzukira fil bandi tsani. Ya, telah disebutkan pada poin yang kedua. Yang di sini tadi yang kita baca. Al asma al mabniyatu binaan laziman daiman. Ya, isim-isim mabni itu selalu dalam satu keadaan. Tidak akan berubah-ubah. Ya. Waqad yaqa'ul ismul mu'rabu fi mawadi'a muayyinatin. Terkadang isim mu'rab itu berada pada sebuah posisi tertentu. Fayubna bina'an aridon. Kemudian tiba-tiba dia menjadi mabni. Ya, disebabkan sebab eksternal yang spontanitas ada. Gitu.
Nah, sebagaimana dalam tempat-tempat berikut. Jadi ada asalnya isim mu'rab, kemudian tiba-tiba menjadi mabni karena tuntutan keadaannya. Tuntutan keadaan. Seperti munada, misalnya nomor satu seperti munada. Yaitu munada ala mufrad atau munada nakirah maksudah. Itu mabni ala ma yurfa'u bihi. Mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Ya Muhammadu, nggak boleh ya Muhammadun. Ya ba'i'u, nggak boleh ya ba'i'un. Ya Khaliduna. Nah, ini kan asalnya Muhammadun ba'i'un Muhammadan ba'i'an Khalidina. Tapi karena dia menjadi munada mufrad ya atau munada nakirah maksudah melazimkan dia harus mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Ini yang dimaksud dengan adanya isim mu'rab yang tiba-tiba mabni karena tuntutan kondisi. Tuntutan kondisi. Contoh yang kedua adalah dilana fi'lil jinsi, isimnya. Ya, isimnya. Selama dia bukan mudhof, bukan syabih bil mudhof, maka dia mabni di atas fathah. Ya, sesuai dengan tanda nasabnya. Saya ulangi, isim la nafiyalil jinsi itu mabni alal fathah karena keadaannya menuntut hal tersebut ya selama dia tidak mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Contoh la haula wala quwata, haula mabni alal fathah fi mahalli nasbin isim la antum bilang. Quwata mabni alal fathah fi mahalli nasbin isim la. Ini mabni semua ini. Padahal hukum asalnya mu'rab. Haulun, kuwatun, antum bilang. Tapi karena tuntutan keadaan membuat dia mabni. Kemudian contoh selanjutnya misalnya qablu wa ba'du wa ghairu wa hasbu wa awwalu wa duna. Ini bisa menjadi mabni ala dham. Ya, bukan mabni ala rafa ya, ini salah dia kalimat. Harusnya mabni ala dham. Ya, dia menjadi mabni ala dham apabila mudhof ilaihnya dibuang dan maknanya diniatkan ada. Saya ulangi. Qablu, ba'du, ghairu, hasbu, awwalu, duna. Ini bisa mabni ala dham ketika mudhof ilaihnya dibuang dan maknanya diniatkan ada. Diniatkan ada. Ya. Nah, itu namanya tuntutan. Makanya min qablu, min ba'du antum bilang mabni ala dham. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke domir? Ustaz Afwan izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya yang tadi ja'a haula itulab, berarti kan haula itu ismun majrurun fi mahalli raf'in fa'ilun gitu Enggak, saja. bukan ismun majrurun. Eh, apa Dia mabni. ismu? Majrur itu tidak bisa diberikan kepada isim mabni. Antum bilang ismu isyarah fi mahalli jarri. Oh, ismu Fi isyarah mahalli raf'in fa'il, bukan ismun fa'il. majrurun. Antum Berarti bilang apa? Kalau yang tepat haula'i ismu isyarah mabniyun alal kasr, bukan ismun majrurun. oh, Ismun isyarah mabniyun alal kasrati fi mahalli terus raf'in gitu. raf'in ya fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Ya, Kalau Ana lupa kayaknya Ustaz kalau pakai niabatan tuh untuk apa ya Ustaz ya? Kalau ada niabatan anil kasri, niabatan anil fathah. itu boleh, ya, boleh. Bisa Jadi juga pakai niabatan. boleh, ya, cuman kepanjangan aja gitu. Hmm. Nggak, Ana pikir niabatan pernah dengar apa itu sama apa untuk Enggak, kalau niabatan itu sebenarnya nanti di alamat far'iyah masuknya. Tanda-tanda far'i. Misalnya Muhammaduna marfu wa alamat rafihi wal waw niabatan anid dhammah gitu. oh ya berarti sama ya Kan Ustaz. tanda i'rab rafa itu apa? Tanda asli i'rab rafa itu dhammah. Nah, penggantinya apa? Waw, alif dan misalnya. Itu Oh. penggunaan niabatan di situ. Terus Ustaz ini kalau al ismul al mausulah itu kan dia not man'ut ya Ustaz. Kalau asmaul isyarah
Itu kan berarti mudhof penilai. Nggak bisa kalau banyak al-asma al-isyarah gitu. Terus al-asma Enggak, as-syarfiyah itu asma enggak, as-syarfiyah nggak bisa. enggak karena di dalam ya di tengah-tengah antara asma dan isyarah ini ada huruf jer nanti yang sesuai, yaitu asma lil isyarah, asmaun lil syarti, asmaun lil istifham. Jadi ada takdir lam. Sedangkan al asma al mausulah ini dari awal al mausulah ini sendiri udah isim maf'ul yang bisa menjadi sifat untuk asma sehingga dia bukan idhofah. Adapun isyarah, syarat, istifham itu kan masdar. Masdar itu jamid, tidak mengandung makna sifat sehingga dia susunannya idhofah. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya. Oh ya. Ada lagi? Ada yang tanyain? Silakan teman-teman, Pak Bayu. Masih jelas sih, Ustaz. Ustaz, halo Ustaz. Ya, silakan. Ya, kembali lagi yang masalah qoblu ba'du Ustaz. Tadi Ustaz kan diniatkan mudhof ilaihnya Di kalau mabni maknanya, ala, maknanya. kalau qoblu sama ba'du Ustaz. Ya, diniatkan maknanya. Jadi mudhof ilaihnya dibuang, diniatkan maknanya tetap ada. Kalau ada nggak contoh yang diniatkan maknanya nggak ada Ustaz? Kalau maknanya diniatkan nggak ada, itu berarti nanti dia menjadi mu'rab Pak Bayu. Ya, Min ma'ruf Ustaz. qabli wa min ba'di. Jadi Con- seperti Contoh di jadi dia kalimatnya min ada nggak Ustaz? qabli antum bilang kasroh karena kemasukan min. Walaupun mudhof ilaihnya nggak ada Ustaz ya. Ya. Jadi gini ada tiga kondisi. Pertama, antum buang mudhof ilaihnya, maknanya diniatkan tetap ada. Maka ini mabni ala dham. Kedua, antum buang ya mudhof ilaihnya, lafaz dan maknanya lafaznya diniatkan ada, maka dia mu'rab min qabli. Gitu. Antum buang mudhof ilaihnya buang dan tidak diniatkan ada sama sekali. Maka itu nanti bertanwin min qablin wa min ba'din antum bilang. Jadi kembali kepada niat yang berbicara aja. Niatnya yang mana? Kalau dia niatnya membuang makna, berarti dia harus mabni ala dham. Kalau niatnya membuang lafaz, meniatkan adanya lafaz, ya, dibuang tapi diniatkan lafaznya tetap ada, maka dia mu'rab, ya, majrur, min qabli. Kalau dia membuang mudhof ilaihnya dan diniatkan tidak ada sama sekali, maka berarti dia menjadi isim biasa sehingga bertanwin min qablin wa min ba'din karena nakirah gitu. Karena nggak ada mudhof ilaihnya sama sekali. Nah, sebab kalau ada mudhof ilaih kan nggak boleh bertanwin gitu. Jelas ini Pak Bayu? Kalau Ustaz, Afwan, kalau min qabli ayat tiahdakumul maut, Itu udah ada mudhof ilaihnya, masdar muawwal an ya'tiya. berarti diniatkan lafaznya Enggak, maknanya. itu udah ada emang mudhof ilaihnya an ya'tiya. Nggak perlu diniatkan disebutkan mudhof ilaihnya. Oh gitu, An Pak. ya'tiya Jadi itu mudhof masdarmu ilaih, awal. masdar muawwal.
Yang dimaksud dengan diniatkan itu dibuang. Kayak ini min qabli. Ma ra'aitu misla hadzal kitab min qabli. Itu asal kalimatnya min qabli haza. Nih, kemudian ini dibuang hazanya. Nah, dalam pembuangan ini niatnya bagaimana? Kalau dibuang ya dengan dibuang lapasnya maknanya tetap ada berarti mabni ala dhom. Kalau dibuang lapasnya tetap diniatkan ada maka min qabli. Kalau dibuang secara mutlak ya tidak ada mudhof ilaih maka min qablin antum bilang seperti itu. Mana nih Bayu yang bertanya sama Bu siapa tadi? Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Bu Syifa. Ya, jelas, jelas. Ya, syukran Ustaz. Iya, jadi kalau tadi min qabli an ya'tiya itu udah sebagai mudhof ilaih, dia disebut di situ. Enggak ada pembuangan sama sekali. Makanya dia min qabli yang di situ. Jadi nanti an ya'tiya fi mahalli jarrin mudhof ilaih dari qabli karena dia masdar muawwal. Ayo dilanjut Pak Bayu kalau gitu jika tidak ada pertanyaan. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw khaibin. Wad-dhamiru salah satu aksamin. Munfasilun, muttasilun, mustatirun. Ad-dhamairul munfasilatu. Ad-dhamairu munfasilatu. Ad-dhamairul munfasilatu hiya ma istaqolat binutki. Wad-dhamairul munfasilatu kismani. Dhamairu raf'in munfasilatun. Gimana Ustaz? Iya, lanjut. Dhamairu raf'in munfasilatun wa takunu fi mahali raf'in mubtada'un aw khobarun aw fa'ilun aw naibu fa'ilin wa hiya lil mutakallimi ana nahnu lil mukhatibi lil Lil mukhatabi mukhatabi. lil mukhatabi anta anti antuma antum antunna lil khaibi huwa hiya huma hum hunna. Mislu ana arabiyun ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahali rafin mubtadaun qama huwa dhamirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahali rafin lam lam yukafa lam yukafa Illa. illa nahnu dhamirun munfasilun fi mahali rafin naibu fa'ilin. Baik. Sekarang kita akan membahas ad-dhamir. Ya, ad-dhamir atau dalam istilahnya Kufah itu al-kinayah. Ini. Ya, kalau Basrah itu menamakannya dengan dhamir, kalau Kufah itu menamakannya dengan kinayah. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa kita itu kata ganti. Kata ganti orang ya. Ini. Jadi ad-dhamir. Makanya disebutkan di sini definisinya ismun mabniyun. Jadi dhamir itu isim mabni yadullu ala mutakallim yang menunjukkan kepada pembicara, mukhatab yang diajak bicara, au ghaibin atau yang dibicarakan. Jadi kata ganti orang pertama yaitu yang berbicara ya subjek, kemudian kata ganti orang kedua yang diajak bicara,
kemudian kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Wa dhamir salah satu aksam. Dhamir itu ada 3 macam. Ada munfasil, ada muttasil, dan ini masuk dalam kategori zahir. Ya. Jadi kalau kita lebih rinci, itu sebenarnya dhamir terbagi menjadi 2. Ad-dhamir, ya, itu az-zahir, kemudian ada al-mustatir. Ini. Baru az-zahir terbagi menjadi 2. Munfasil sama muttasil. Nah, ini. Ya, jadi zahir terbagi 2, yaitu munfasil dan muttasil. Nah, baru nanti yang mustatir. Ya. Kita awali pembahasan tentang domir munfasil. Domir munfasil itu bahasa gampangnya adalah domir yang terletak di awal kalimat atau jatuh setelah ilah. Ini munfasil. Saya ulangi, domir munfasil itu apa? Domir yang terletak di awal kalimat atau jatuh setelah ilah. Jatuh setelah kata ilah. Jadi ciri-cirinya itu diletakkan di awal kalimat atau dia jatuh setelah ilah. Nah, harfu ilah yang kayak gini. Nah, antum kalau nemukan, maka itu pasti jatuh setelahnya domir munfasil. Wahya maztaqallat min nutki. Ini agak rancu anunya ya, definisinya. Makanya saya sederhanakan dengan ciri-ciri domir munfasil itu ciri-cirinya bagaimana? Terletak di awal kalimat atau jatuh setelah illah. Kemudian munfasil terbagi 2. Ada domir rofa munfasil. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti kedua ada domir nasob munfasil. Nah, ini. Ada 2 ya. Domir rofa munfasil dinamakan rofa karena nanti kedudukannya fi mahali rof'in. Ya, selalu kedudukannya fi mahali rof'in. Kemudian ada nasob munfasil karena kedudukannya selalu fi mahali nasbin. Nah, apa aja yang domir rofa munfasil? Itu domir-domir yang dia fi mahali rof'in entah sebagai mubtada, sebagai khobar, fa'il, naibul fa'il. Ini kan semua i'rabnya rofa. Kapanpun domir ini punya kedudukan mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maka dia namanya rofa, domir rofa namanya. Domir rofa. Kemudian dilihat lagi, apakah di awal kalimat atau setelah ilah? Jika iya, maka namanya munfasil. Berarti istilahnya domir rofa munfasil. Ya. Ya. Ini kita contohkan. Ini kan ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa huma yauna. Ini contohnya ya. Contoh dalam kalimat ana arabiyun. Ana arabiyun. Ana domir. Ya, kedudukannya sebagai mubtada berarti domir rofa antum bilang. Sekarang letaknya di mana? Di awal kalimat. Berarti munfasil. Ana domir rofa munfasil. Antum bilang. Mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Qama huwa. Qama huwa. Eh, ini nggak benar ini. Contohnya nggak benar ini. Ini nggak benar. Qama huwa ini contoh yang nggak benar. Ya, ini contoh yang salah ini. Ngacau. Kenapa? Karena koma sendiri itu udah ada domirnya. Domir rofa ya muttasil yang mustatir ya yang mustatir. Jadi huwa itu bukan fa'ilnya. Fa'ilnya itu berupa domir mustatir. Ini contoh nggak benar. Ya. Kalau dibalik huwa koma baru benar. Huwa koma itu baru benar. Hmm. Huwa koma. Nah, ini baru benar. Mubtada huwanya. Ya. Dia rofa, maka domir rofa letaknya di awal kalimat. Berarti domir rofa munfasil. Nah, ini lam yukafa illa nahnu. Benar ini. Karena jatuh setelah illah. Nahnu, naibul fa'il. Berarti rofa, domir rofa. Jatuh setelah illah berarti munfasil. Domir rofa munfasil. Fi mahallin raf'in. Nah, intinya munfasil itu ciri-cirinya bagaimana?
utuh setelah ilah atau di awal kalimat. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut, Pak Bayu dan yang Afwan Ustaz, lainnya? Afwan Ya, Ustaz. Kalau yang apa? Yang tadi domir itu kan ungkapan dari ulama siapa? Kalau terus kinayah ungkapan dari ulama siapa Ustaz? domir itu Basrah, istilahnya Basrah, sedangkan kinayah itu istilahnya Kufah. Baik, ada lagi? Ini Ustaz bisa apa? Bisa buatin contoh nggak yang tentang tadi apa? Ada qablu, ba'du, ghairu, hasbu. Kapan apa dibuang lafadznya, kemudian diniatkan, kemudian Itu kembali dibuang kepada lafadznya, orang yang kemudian nggak berbicara dibuang. sebenarnya, Syekh. Kembali kepada orang yang berbicara. Jadi niat itu kan amalan hati. Kita nggak tahu. Cuman kita bisa Hmm. memberikan taujih. Taujih itu artinya arahan. Misalnya orangnya baca di dalam Al-Quran kan ada 3 qiraat. Ya. Disebutkan min qabli wa min ba'di. Ada yang membaca min qablu wa min ba'du. Ada yang baca min qablin wa min ba'din. Itu 3 qiraat di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan min qablin wa min ba'din, min qablu wa min ba'du, min qabli wa min ba'di. Nah, disinilah kita fungsinya taujihnya. Cara mengarahkan. Kenapa dia baca begitu? Oh, kalau dibaca min qablu wa min ba'du, berarti dia niatkan mudhaf ilaihnya dibuang, maknanya tetap ada. Kalau dia baca min Hmm. qabli wa min ba'di, oh berarti diniatkan lapas dari mudhaf ilaihnya tetap ada tapi tidak dibaca. Gitu. Tapi kalau dibaca min qablin wa min ba'din, oh berarti dia nggak meniatkan adanya mudhaf ilaih sama sekali. Nah, jadi kita hal itu hanya bisa dikembalikan kepada mutakallim, niatnya yang mana gitu. Niatnya yang mana dari segi pelafalan itu kita bisa tahu niatnya yang ini gitu. Ya. Insya Allah jelas contohnya sebenarnya. Karena tinggal buang aja. Asalnya min qabli haza wa min ba'di haza. Buang hazanya. Terus niatnya bagaimana akan menentukan cara bacanya. Gitu. Afwan Ustaz, berarti ini ma ra'aitu misla hadzal kitab mislu bisa dibaca qablu, bisa dibaca qabli, bisa dibaca Sahih. qablin. Sahih. Ya, tergantung Oh, mana niatnya. Kalau di situ maksud. kan kita lagi bahas mabni alat dom. Berarti diniatkan makna mudhaf ilaihnya dibuang. Nah, Ustaz. Gitu. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Oh ya, Kom. Ada lagi? Ustaz Afwan tadi domir itu kan ada rofa munfasil, ada rofa mutasil ya, Ustaz. Iya. Nah, Baru kita mutas bahas munfasil aja. ya baru bahas yang kalau yang munfasil tadi empat ya, Ustaz ya. Bisa sebagai mubtada, khobar, fa'il sama ibu fa'il. Itu aja ya. Iya. Iya. Baik. Yang mubtada itu jelas ya. Ana Arabiyun. Ya. Kemudian yang khobar, contoh misalnya, ya, man huwa, huwa nanti. Yang jadi fa'il, ana dharibun huwa, eh, eh, madrubun huwa, amadrubun huwa, naibul fa'il. Eh, ini gampang lah, bikin contoh itu gampang. Yang intinya di situ adalah kita mampu membedakan mana munfasil, mana muttasilnya. Munfasil itu adalah yang terletak di awal kalimat atau jatuh setelah illah. Itu ciri-cirinya. Makanya ini soal contoh bermasalah yang ini nih. Koma huwa ini, ya. Koma huwa. Karena di sini ya, huwanya jika dinampakkan bukan fa'il dia. Nanti sebagai taukid dari fa'il yang ada di koma. Ya, domir mustatirnya. Ya. Baik, lanjut. Berarti ya Afwan Ustaz, penjelasan Iya, tadi yang apa? Yang anta ya. Itu kan anta ini apa? Penjelasan Ustaz tentang isi mabni kan di situ jelaskan anta. Tadi katanya anta itu kan domir, anta, kemudian ya tadi situ anta domir itu harful adalah khitab. an. Ya, domirnya adalah an, sedangkan Hmm. taknya itu harful hitab. Sahih, kenapa? Berarti ketika kita mengikrab misalnya anta talibun, berarti di situ tadi situ la mahalala minal i'rab yang nanti mubtadanya Sahih. cuman an ya. Iya, sahih.
Oh, Itu yang namsat. dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Hmm, Labib, yang jadi domir itu adalah an, sedangkan taknya itu harful khitab. Bisa antum cek Mughnil Labib an Kutubil Arif karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Dia tegaskan di situ namsat. yang jadi domir adalah an. Namsat. Barakallahu fikum, Ustaz. Oh, ya. Ada lagi Mana Ustadz? Yang jadi domirnya itu antanya itu apa tadi? an. An. Domirnya an. Terus taknya sebagai Dan tanya itu sebagai harful khitab. harful khitab ya. Oh. Ya. Terus kalau tadi madrubun huwa berarti eh Wa huwanya sebagai itu naibul sebagai fa'il. naib. Hah? Ya. Ya, sebagai naibul fa'il. Fa'ilnya fiilnya itu yang madrubun itu jadi Bukan duri bukan fi'il, dia isim maf'ul yang beramalan seperti fi'il. isim maf'ul beramalan fi'il ya. Itu Nanti kita belajar insya Allah di pasal kedua ini nanti isim-isim yang beramalan seperti fi'il kayak isim fa'il, isim maf'ul, nanti masdar ada pembahasannya. terus jazakumullah khairan Ustaz. Kita fokus pada domir sekarang ya. Domir. Pembahasannya domir. Domir munfasil itu apa? Itu intinya di sini. Itu domir yang terletak di awal kalam atau jatuh setelah illah. Itu domir munfasil. Dan dia ada dua, ada rofa munfasil. Nah, udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke domir nasab munfasil. Silakan dibaca Pak Bayu. Domairu nasbin munfasilatun. Wa tu'rabu fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulu bihi wa hiya lil mutakallimi iyaya iyana lil mukhatabi iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna lil khaibi iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna mislu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik. Sekarang domir nasab munfasilah. Ya, dinamakan nasab karena i'rabnya fi mahalli nasbin. Selalu sebagai maf'ul bihi. Jadi i'rabnya cuma satu dia. Ya, domir nasab ini maf'ul bih. Ya. Selalu kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Munfasilah dinamakan munfasilah karena terletak di awal kalimat atau jatuh setelah illah. Ya, apa itu domir nasab munfasil? Yaitu iya ya. Ya, jadi ada khilaf di kalangan para ulama mana yang jadi domir. Ada yang mengatakan iyanya yang jadi domir, sedangkan nakaki kuma itu huruf huruf ya huruf. Ada yang mengatakan semuanya gabungan. Iya ya, iya na, iya ki, iya kuma, iya kum, iya kunna, iya kun, iya. Itu semuanya yang jadi domir. Ala kulli hal, lapasnya cuman itu aja. Ya, lapasnya cuman itu aja. Iya ya, iya na, iya ka, iya ki, iya kuma, iya kum, iya kunna, iyahu, iyahuma, iyahum, iyahu, kunna. Ini nggak akan berubah-ubah. Nggak akan berubah-ubah itu aja. Lapas dari domir nasab munfasil. Ya. Contohnya iya kana budu wa iya kana sta'in. Iya kana budu. Letak iya kanya di awal kalimat. Maka munfasil. Dan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Berarti nasab munfasil domirnya. Iya kana sta'in. Iya kanya letaknya di awal. Maka dia munfasil. Kedudukannya sebagai maf'ul bih muqaddam. Berarti nasab munfasil namanya. Domir nasab munfasil. Kalau dijadikan muttasil, na'buduka nasta'inuka. Ya. Tapi untuk hasar pembatasan, maka dipisah maf'ul bihnya dimajukan menggunakan domir munfasil. Nah, jadi mengandung makna pembatasan. Hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan domir nasab munfasil. Tep, ada pertanyaan terkait
munfasil ini teman-teman sekalian? Ada pertanyaan? Jelas. Ustaz. Ya udah. Kalau begitu kita Tapi yang ini Ustaz, yang yang apa? domir rofa munfasil. Misalnya gini Ustaz, Iya, kalau kalau ini yang tadi yang koma huwa itu kan. Kalau misalnya setelah koma itu isim yang mabni, misalnya bukan huwa, misalnya Ustaz. Koma hada, contoh. koma Iya, hada misalnya. ada jadi fa'il nanti Pak Bayu. Jadi failnya hada bukan domir mustatir lagi Ustaz. Bukan. Karena dia mustatirnya itu jawazan. Boleh diambil alih oleh isim zohir. Nah, isim zohir itu selain domir. Kalau tadi koma huwa kan masa domir mengambil posisi alih domir. Itu nggak Oh, tepat. oh, oh, sama-sama domir itu ya Ustaz ya. Iya, Oh, sama tatirnya itu yang ya. yang boleh itu isim zohir mengambil alih posisi domir. Nah, haza itu termasuk isim zohir. Karena dia bukan domir, bukan kata ganti. Oh, saya mikirnya setelah koma sama-sama isim yang mabni. Oke Ustaz, syukur. Baik. Ada lagi? Ustaz, Anda masih bingung kalau jawazan sama wujuban itu adanya di domir mustatir itu Ustaz ya. Iya, adanya di domir mustatir nanti insya Allah. Wujuban sama jawazan. Jawaz Iya, berarti ada boleh nampak boleh tidak gitu. Kalau wujud harus nampak seperti koma Muhammadun gitu apa gimana? enggak. Nanti kita bahas di domir mustatir insya Ya, Allah. saya syukuran Ustaz. Oke, kalau begitu sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, gimana? Kalau yang kitab sholat yang baca Mbak Anis, Ustaz, paragraf 1 sama berapa itu? 2 ya? Bayu ya, asrul sholat. Siapa yang Ustaz, baca? Mbak Anis. Mbak Anis, oke. Tafadhal, tafadhali Mbak Anis, silakan. Ahlul yata ahlul yaqatati wa ahlul ghaflati wa ahlul khiyanati.
keluarga orang-orang yang waspada, dan keluarga Jadi jangan letter luck, jangan diartikan keluarga. Ahlul Yaqzah itu maksudnya orang yang waspada gitu aja, orang yang lalai dan orang yang berkhianat. Eh, Ahlun itu artinya ini sebenarnya pelaku, fa'il itu ahlun. Ya, terus lanjut. Ada fahada misalu ahlil yaqodoti wa ahlil ghaflati wa ahlil khiyanati. Maka eh, yang demikian ini adalah contoh dari orang yang waspada dan orang yang lalai dan orang yang khianat. Fal awwalu misalu ahlil yaqodoti walis walistidadi lima khuluqu lahu khuliqu. khuliq khuliqu lahu. Maka yang pertama contoh Yang dari pertama itu yang mana? fal awal. Ya, fal awal ini kembali ke mana? Kemarin orang-orang yang menggunakan anggota badannya untuk ibadah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, maka ini adalah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang sadar gitu. Dan maka yang pertama ini adalah perumpamaan orang-orang yang terjaga dan tersadar wal istidadi lima khuliqulahu, dan mempersiapkan diri untuk apa mereka diciptakan. Ya, apa itu? Lil ibadah. Ya, lil ibadah walil jannah. Jadi orang-orang beriman itu surga diciptakan untuk mereka. Ya. Wasani, Wasani misalu ahli khianati. Dan yang kedua adalah contoh orang-orang yang khianat. itu apa? Contoh orang-orang khianat itu. Yang Orang yang menggunakan anggota badannya untuk selain ibadah. Berarti untuk kemaksiatan. Ini adalah orang berkhianat kepada Allah. Berkhianat, ya. Ya, Allah memberikan anggota badan supaya dia gunakan ibadah, tapi digunakan untuk selain ibadah. Ini pengkhianatan kepada Allah. Makanya ini perumpamaan untuk orang yang berkhianat. Yang kedua ini. Watalis, wasaliso misalu li ahli ghaflati. Dan yang ketiga adalah contoh untuk orang-orang yang lalai. orang-orang yang lalai. Ya, itu orang-orang yang tidak memanfaatkan anggota badannya sama sekali. Dibiarkan, ya, tidak digunakan untuk dunia dan juga tidak digunakan untuk akhirat, tidak digunakan untuk maksiat, tidak digunakan untuk ketaatan. Kerjanya apa? Misalnya ditidurin doang, ya nggak ada aktivitasnya sama sekali. Nah, ini contoh orang yang lalai, dan lalai itu tercela, ya. Terus Fal awalu ida ta ida taharraka au sakana au qama au qa'ada au akala au syariba au nama au labisa au nato au natoqa au sakata kana dzalika kulluhu lahu la alaihi wa kana fi dzikrin wa ta'atin wa qurbatin wa mazidun. wa mazidin nam. Artinya Mazidin. Yang pertama untuk yang orang-orang pertama berarti kembali lagi ke ahlul yaqzah. Ya, yang pertama yaitu orang yang terjaga, orang yang sadar ini. Ida, apabila mereka apabila bergerak dia bergerak, atau tinggal terdiam, sakana itu diam. Lawan dari taharroka, sukun. Eh, apabila bergerak atau diam atau Makanya kan dalam Al-Quran eh, Allah sebutkan huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, Allah yang menciptakan
ya dari diri kalian itu wahai laki-laki ada pasangan litaskunu ilaiha agar kalian tenang kepadanya. Nah, jadi lawan dari banyak tingkah. Makanya orang kalau udah nikah itu nggak banyak tingkah, tenang. Itu ada yang ngikat, ya. Nggak banyak gerak, nggak banyak macam-macam. Taharroka. Lawannya adalah sakana. Jadi apabila dia bergerak atau diam, terus Auqa mau auqa ada atau berdiri atau duduk. Berdiri atau duduk. Au akala au syariba, makan atau minum. Au nama atau tidur. Atau aula bisa atau berpakaian memakai pakaian, lah bisa. atau memakai pakaian. Au natoko atau bentar, apa ini? Nafako berbicara, Atau berbicara. Au sakata atau diam atau tetap diam karena dzalika kulluhu lahu la alaihi. maka semua itu adalah untuk kebaikannya, bukan untuk memberatkan dirinya. Ya, lahu itu artinya menunjukkan kebaikan. Ya, jadi orang yang tersadar itu semua gerak-gerik anggota badannya itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya, bukan memberatkannya. Itu makna la alaihi, bukan memberatkannya. Terus, Wa kana fi dzikrin dan bukan dan untuk dan dia akan selalu berada dalam zikir. menzikir dan ketaatan dan kedekatan dan Eh, yang Purba itu maksudnya ketaatan sama. Purba itu sama dengan ketaatan. Ya, dia senantiasa dalam zikir dan ketaatan yang terus bertambah. Wa mazidin itu terus bertambah. Nah, ini konsekuensi dari orang yang tersadar dan terjaga, maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau antum itu tersadar, terjaga dalam artian mengerti ini anggota badan Allah ciptakan untuk apa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi gerak-gerik, diam, makan, minum, berdiri, duduk, ya, pakai pakaian, kemudian berbicara serta diam itu nggak akan lepas dari Allah sehingga menjadi sebuah kebaikan bukan sesuatu yang memberatkan. Disebabkan itu tetap berada dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah yang akan terus bertambah. Nah, ini. Terus wasani, wasani idza fa'ala dzalika kana alaihi lalahu. Dan yang kedua, apabila dia melakukan wasani itu orang yang berkhianat, ahli ihianat ini. Idza fa'ala dzalika, apabila dia melakukan hal-hal itu apa? Kayak tadi bergerak, diam, ya, berdiri, duduk, makan, minum, pakai pakaian, berbicara, diam. Kan alaihi, semua itu akan menjadi semua itu apa? akan menjadi pemberat. Ya, akan menjadi pemberat bagi dirinya. Ya, akan menjadi hal yang akan menyusahkan dirinya. La lahu, bukan yang menguntungkan dirinya. Ya, la lahu itu bukan menguntungkan dirinya. Terus wakana Wa kana fi tardin wa ibadin wa khusrana wa husranin. wa khusranin. Dan yang demikian itu dia akan diusir dan dijauhkan dan dirugikan. Iya. Jadi orang-orang ahli hianat ini akan diusir dari rahmat Allah, akan dijauhkan dari rahmat Allah, dan akan termasuk orang-orang yang merugi dunia akhiratnya. Ya, dunia akhiratnya makannya itu bukan mendatangkan rahmat, berbicaranya bukan mendatangkan rahmat, gitu kan? Duduk diamnya bukan mendatangkan rahmat, tapi semua itu akan mendatangkan kerugian yang memberatkan dirinya. Ini atalis Wasalisu
idza fa'ala dzalika kana fi ghaflatin wa batalatin wa tafritin. Ya, sedangkan orang yang ketiga itu ahlul ghaflah tadi, orang yang lali tadi. Idza fa'ala dzalik artinya Apabila mereka melakukan hal tersebut dalam apabila dia melakukan hal itu apa? makan, minum, berdiri, Makan, minum, pakai pakaian, berbicara, diam, bergerak, itu fi ghaflatin, kana fi ghaflatin. Semuanya dalam kelalaian. Dalam kelalaian itu artinya apa? Enggak ada mengingat Allah sama sekali. Dan ini kebanyakan kita, teman-teman sekalian. Makan aja kadang-kadang lupa baca bismillah. Lupa kita kalau itu nikmat Allah. Pakai pakaian lupa kalau itu Allah yang berikan nikmat supaya aurat kita tertutup dan semacamnya. Akhirnya kita hanya sekedar memakai seperti kebiasaan. Kita anggap itu sebagai adat istiadat, kebiasaan dan seterusnya. Itu yang dinamakan ghaflah. Padahal kan setiap dalam gerak-gerik kita itu ada ibadah. Kalau kita sertakan Allah di dalamnya. Wabatalah. Wabatalatin. Batalah itu artinya tadi. Ya, kosong. Ya, kosong dari urusan akhiratnya. Kosong dari unsur-unsur ukhrawinya. Tafrid. Meninggalkan yang seharusnya dia lakukan. Yaitu apa? Dia dalam pakai pakaian kan ada doanya. Kita sertakan Allah. Dalam diam kita, misalnya untuk menjalankan perintah Nabi. Ya, apa itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diamnya kita orang-orang beriman. Ya, karena kita berpikir berbicara itu kan ya harus baik, bukan hanya baik saja, kedua harus mendatangkan manfaat. Kalau nggak mendatangkan manfaat walaupun baik lebih baik diam gitu. Nah, ini kita lalaikan ini. Kita milih diam karena kadang karena bukan lillahi ta'ala. Bukan karena menyertakan Allah dalam hal tersebut. Nah, ini yang dinamakan ghaflah teman-teman sekalian ya. Ini. Dan itu kebanyakan kita. Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang tiga macam orang ini. Ahlul yaqzah, ahlul khiyanah, dan ahlul ghaflah ini. Dan kita bisa tanyakan kepada diri kita berada di posisi yang mana. Apakah kita ini ahlul yaqzah, orang yang selalu tersadar, teringat kepada Allah. Atau orang yang hianat kepada Allah. Atau sebaliknya orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berkhianat, tapi memang lalai dan lupa gitu. Dan memang kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Setan pun berjanji kepada Allah akan menjadikan manusia itu hamba-hamba yang tidak bersyukur. Mereka lalai mencari pintu mencelah bagaimana masih itu lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak, ada berapa yang baca Pak Bayu hari ini? Satu aja dulu nggak apa-apa Ustaz. Oh, baik. Berarti dilanjut. Mbak, Mbak Anis ya tadi ya? Oh, Ya. ya, lanjut silakan. Fal awalu fal awalu yataqallab yataqallabu fima yataqallabu fihi bihukmi ta'ati wal kurbati. Yang pertama, orang-orang yang ingat kepada Allah tadi. Bentar, Ustaz. Yataqallabu, mereka melakukan Aktivitas. Ya, aktivitas gitu kan? dalamnya, apa-apa yang di dalamnya itu eh, karena untuk apa ya? Untuk menaati ketaatan Iya, dan untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari bihukmi ta'ah wal qurbah. Jadi semua aktivitasnya, gerak-geriknya itu dihukumi ketaatan, dihukumi pendekatan diri kepada Allah. Ini kalau orang yang terjaga, orang yang sadar selalu ingat Allah itu maka aktivitasnya semuanya bernilai ketaatan dan ibadah. Wasani, Wasani yataqallabu fi dzalika bihukmil khiyanati wat ta'adi. Dan orang-orang yang kedua yang berkhianat, mereka melakukan aktivitas di dalamnya itu untuk berkhianat, ya dihukumi sebagai dihukumi pengkhianatan dan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu melampaui batas. Terus fa innallaha lakhu lam yumlikhu lam yumlikhu ma malakahu liyasta'inu bihi ala yasta'ina liyasta'ina bihi ala mukhalafatihi. Uh, Maka sesungguhnya Allah tidak tidak ini tidak meridhoi apa ya, dia memiliki tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan pertolongannya. bukan gitu. Fa innallaha sesungguhnya Allah lam yumlikhu ma mallakahu atau lam yumallikhu ma mallakahu. Allah tidak memberikan ya hak memberikan kepadanya apa yang Allah berikan. Maksudnya ini tangan, anggota badan. Itu Allah tidak berikan kepada dia liyasta'ina bihi untuk digunakan untuk menyelisih Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Gitu. Jadi gini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan kita anggota badan ini bukan untuk bermaksiat. Ketika kita gunakan anggota badan ini untuk bermaksiat, durhaka, maka itu berarti kita ta'addi melampaui batas dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan dengan anggota badan ini yang bukan dalam ketaatan hukumnya hukum khianat gitu. Terus Bahwa 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 janin muta'addin khainil lillahi ta'ala fi ni'matihi alaihi mu'aqabun alat alat tak anak alat umi biha wa na'umi biha fi ghairi ta'atihi. Maka dia adalah seorang pelanggar. janin. Janin itu orang yang berdosa. Maka dia adalah orang yang berdosa karena menggunakan anggota badannya untuk menyelisih Allah. Muta'addin, zalim, melampaui batas. Terus, Dalam nikmatnya, dalam menggunakan nikmatnya, khanin, berkhianat kepada Allah. Terus, berkhianat kepada Allah dalam uh, dalam menggunakan nikmatnya kepada dirinya. Menggunakan nikmat Allah kepada dirinya. Terus, atas maka akan dihukum. Mu'akob itu akan dihukum. maka akan dihukum atas pelanggarannya. Alat tana'um. Alat tana'um itu artinya apa? Menggunakan nikmat Allah bukan dalam. Bukan dalam ketaatan. Iya. Jadi ketika kita menggunakan nikmat dari Allah ini bukan dalam ketaatan itu ada hukumannya. Seorang itu tidak dikatakan bersyukur kecuali dia mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya, meyakini itu nikmat karunia dari Allah dengan hatinya dan menggunakan nikmat tersebut ya dalam untuk menopang ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Nah, apabila salah satu dari tiga hal ini hilang, maka itu tidak bisa dinamakan syukur. Sehingga semua orang akan dituntut atas karunia dan nikmat Allah kepada dirinya. Asalis, Asalis apa cukup, Mas Mbak Anis? kurang tahu.
Hah? Masih sanggup? Tidak apa-apa, Ustaz. Oke, baik. Wasalisu yataqallabu fi dzalika wa yatanawalu bi hukmil ghaflati wal hawa wa nah wa nahmati wa nahmatin nafsi wa tabi'iha. Wa tabi'iha. Terus Diartikan dulu aja, Ustaz. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga tadi, yang lalai, apa yang golongan ketiga? orang yang lalai, yang tidak Lalai. menggunakan, Nah, orang yang lalai atau goplah. Terus mereka melakukan sesuatu dengan apa ya, dengan hukum lalai dan ceroboh, iya. ya, al-hawa, ceroboh, dan sikap menyalahkan dirinya, wa tabaiha atau Ustaz. Dan menjadi tabiatnya. Jadi Dan gini, ya, apa namanya? Lalai, ceroboh, ya, malas itu udah menjadi tabiat jiwanya. Itu udah menjadi tabiat jiwanya. Sehingga aktivitasnya pun ya gitu-gitu aja. Nggak ada manfaatnya untuk dunia akhirat gitu. Lam yatamatta lam yatamatta bih bidzalika btighai ibtigha'a bidzalika btigha'a rad ridwani ridwanullahi ta'ala wa taqriba ilaihi wa taqarrubi ilaih. wa taqarrubi ilaihi wa Fahada oke. fahada husran fahada husranuhu baina wadi bayyinun bayyina wadihin wadihun. Nah, bayyin wadihun. ya. Lam Nah, yatamatta artinya dia tidak menikmati benar. Jadi dia tidak menikmati anggota badannya. Maksudnya aktivitasnya tadi berdiri, diam, makan, minum, berpakaian, berbicara itu karena mengharapkan karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada. dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi motivasinya bukan mencari ridho Allah, motivasinya bukan mendekatkan diri kepada Allah ketika melakukan aktivitas anggota badan tadi. Maka ini fahada Fahada maka ini adalah kerugian baginya yang yang nyata nyata dan dan jelas gitu. Jadi rugi gitu loh, teman-teman. Jadi makan, minum, tidur, pakaian, pakai pakaian, berbicara, diam itu kalau kita nggak sertakan Allah, kita nggak niatkan ibadah untuk Allah itu rugi gitu. Rugi dan itu adalah perbuatan ahlul ghaflah yang semacam itu. Orang mukmin itu selalu menjadikan semua gerak-geriknya ibadah kepada Allah. Nah, ini. Terus id id attala id attala awqata umrihi umrihillati lam qayyimata laha an dol an afdolil arbahil wa tajarati wat tijarati. maroti. Maka Eh, dia telah menyia-nyiakan maka dia telah menyanyikan waktu umurnya untuk hal yang yang tidak ada nilainya sama sekali tidak ada nilainya sama sekali dari dari keuntungan keuntungan perniagaan yang dari besar. keuntungan perniagaan yang besar. Maksudnya nih, jadi kan kita itu kan di dunia ini kan waktunya untuk beramal.
beramal, berniaga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita habiskan waktu usia kita ini dengan sesuatu yang laki mata laha tidak berharga sama sekali, ya kita nggak akan dapat untung apa-apa kecuali kerugian saja, itu maksudnya di sini. Pada Allah, Pada Allahu ibadahul ini mu'min intinya teman-teman ya. Terus pada Allah ibadahul mu'minina ibadahul mu'minina mu'mininal muh muhidina muwahhidina muwahhidina ila hadhihi shalawatil khamsi rahmata minhu bihim wahaya wahayya alahum wahaya alahum fima anwa'il ibadati fiha anwa'a maful bih dari hayya. al ibadati Iya, liya liyana lula abdu liyanala. Kalau liyana antum menemukan fi'il mudhari kemasukan lam maka mansub ya. Liyanala liyana lal abdu min kullin qawli wa fi uh, min wa kulli qaulin wa fi'lin wa harakatin fi'lin wa harakatin wa sukunin qad haddati qad hazzahu haddahu min ita atayahu min atayahu wa kana wa kana sirrus salati wal wa kana walubbuha salati walubuha iqbalil qalbi ikbala khabar kana ikbala iqbalal qalbi fima ala Allahi wa hadurahi wa wa hudurahu. hudurahu bikul bikuliyatihi bayina yadaihi. Tayyib. Jadi di sini ana yang simpulkan ya. Jadi pada Allahu ibadahul mu'minin al muwahhidin. Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, mengundang hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid ila hadhis salawatil khamsi untuk menegakkan salat 5 waktu yang fardu ini. Ya, jadi Allah mengajak kita, Allah mengundang kita, Allah memanggil kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Kenapa? Rahmatan minhu bihim. Karena ini salah satu rahmat Allah kepada kita hambanya. Tujuannya adalah Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kita melalui sholat 5 waktu ini. Wahayya alahum fiha anwa al ibadah. Dan juga dalam sholat 5 waktu ini Allah menyiapkan bagi kita berbagai macam jenis ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, berbagai macam jenis ibadah anggota badan. Mata itu punya ibadahnya ketika sholat. Telinga punya ibadahnya ketika sholat. Mulut punya ibadahnya ketika sholat. Kaki, tangan, lutut. Ya, semua sendi-sendi yang ada dalam tubuh ini beribadah dengan ibadahnya sendiri ketika dalam sholat. Jadi aneka ragam ibadah untuk anggota badan itu ada di dalam sholat. Ya, makanya disebutkan di sini liyanalal abdu, juga tujuannya adalah agar seorang hamba min kulli qaulin dalam setiap ucapannya, perbuatannya, gerakannya, diamnya itu mengambil bagian dari ibadah dan mendapatkan bagian dari nikmat dan rahmat Allah yang ada untuk yang melakukan ibadah tersebut. Ya, ini. Jadi ibadah sholat luar biasa. Wa kana sirrus salati walubbuha. Nah, ini penting. Intisari dari sholat. Sirru itu rahasia. Lubu itu intisari. Rahasia terdalam dan intisari dari sholat itu adalah iqbalul qalbi fiha ala Allah. Yaitu hati yang benar-benar menghadap kepada Allah di dalam sholat. Khusyuk maksudnya teman-teman sekalian. Jadi huduruhu. Hati itu harus hadir secara totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Makanya kalau hati hadir, anggota badan pun hadir.
Ya khusyuk di dalam sholatnya. Tapi kalau hati itu obsesinya dunia, pengen cepat-cepat mengejar dunia dan yang semacamnya, maka sholat pun pengen cepat-cepat selesai. Anggota badan pun pengen cepat-cepat selesai dari gerak-gerikannya. Ya gerak-gerakan sholatnya. Makanya kita ingatkan kembali perkataan Hujjatul Islam. Ya, Imam Ghazali, Al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu akan mengikuti obsesi. Maka lihat obsesi kita apa, teman-teman. Apakah kita ini adalah orang yang terobsesi dengan dunia atau kita adalah orang yang terobsesi dengan surga Allah? Itu akan menentukan bagaimana kualitas iman dan hati kita nanti. Taib barakallahu fikum. Selesai ya yang terkait tentang macam-macam tinjauan manusia. Ada 3, ahlul yaqzah, ahlul hiyanah, dan ahlul ghaflah ini. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Silakan. Tambahan aja Ustaz, mungkin untuk pertemuan selanjutnya yang baca Pak Punco sama Musifa. Taib, taib. Berarti karena nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Karena di sini udah maghrib ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi